Aku nunggu di sini. Tapi kenapa nama aku nggak dipanggil-panggil sama susternya? Aku nggak bisa biar ini nih. Aku harus cari susternya itu. Suster. Iya bu, ada yang bisa saya bantu? Saya dari tadi sudah tunggu 30 menit. Tapi kenapa nama saya nggak dipanggil-panggil untuk diperiksa? Maaf ibu, antrean hari ini memang sangat panjang sekali. Jadi mohon bersabar ya bu. Kenapa antreannya bisa panjang? Saya nggak bisa sabar ini suster. Ya antreannya panjang karena banyak yang sakit bu. Ya saya tahu. Tapi kenapa buat saya antreannya itu bisa jadi panjang? Kamu nggak tahu saya ini siapa? Hah? Nggak tahu bu. Kamu nggak tahu saya ini siapa? Wah, benar-benar ya orang ini. Saya adalah ibu dari mantan pejabat tertinggi di kota Jagawarna. Kamu jangan main-main ya sama saya. Iya bu. Jadi gimana? Saya sudah bisa diperiksa kan sekarang? Mohon maaf bu, ibu harus tetap antre ya bu. Antreannya memang panjang bu. Jadi mohon bersabar ya bu. Ngeselin sekali ya suster satu ini. Padahal saya sudah bilang saya ini siapa. Harusnya saya lebih dispesialkan dong di sini. Maaf bu, semuanya itu sama. Mau BPJS atau tidak, itu antreannya tetap sama ya bu. Jangan buat saya marah ya suster. Kalau saya marah, stroke saya bisa kambuh di sini. Ya udah bu, kalau begitu jangan marah-marah ya bu, biar tidak stroke bu. Malas sekali bu sama orang ini. Ibu bisa duduk terlebih dahulu ya bu. Ibu. Kamu? Narawati, kamu mau berobat juga di sini? Iya. Kalau kamu telat kayak gini, pasti bakal berjam-jam nunggunya. Kasian sekali sih kamu. Untung aja aku udah datang dari tadi. Jadi, sebentar lagi namaku bakal dipanggil. Makanya, jadi orang itu jangan malas. Jadi harus nunggu lama kan kamu. Mau BPJS atau enggak, itu bakal nunggu loh. Kasian sekali deh nenek tua bangka satu ini. Keburu mati deh kamu nanti. Kasian sekali loh kamu. Selama nunggu jam-jam ya. Ibu Dewi, ibu bisa langsung ke ruangan dokter ya. Dokternya sudah menunggu di ruangan tersebut. Kenapa dia bisa langsung masuk ke ruangan dokter? Katanya mau BPJS atau enggak, semuanya itu sama harus nunggu. Bu, Ibu Dewi ini soalnya yang punya rumah sakit ini, Bu. Kebetulan juga dokter yang berjaga itu adalah dokter pribadinya Ibu Dewi. Jadi dokter tersebut bisa langsung memeriksa keadaan Ibu Dewi. Ibu Dewi bisa langsung ke ruangan dokter sekarang ya, Bu. Siap, Sus. Terima kasih ya, Sus. Saya duluan ya, Narawati. Dia yang punya rumah sakit ini. Ini nggak adil. Ini nggak adil. Kenapa dia bisa langsung masuk ke ruangan dokter secepat itu? Harusnya dia nunggu juga kayak aku. Ini benar-benar nggak adil. Ini benar-benar nggak adil. Ibu. Ya ampun, karena ibu sudah gawat darurat seperti ini, ibu bisa langsung diperiksa sama dokter. Wah, ya, harus stroke dulu, baru bisa diperiksa sama dokter. Sabar ya bu, jangan marah-marah, nanti bibirnya makin miring loh bu. Aduh. Pagi dok. Ibu Dewi Rana Putri, silakan duduk bu. Iya dok. Jadi Bu Dewi, ada keluhan apa ya Bu Dewi? Akhir-akhir ini badan saya rasanya lemah sekali dok. Lemah seperti apa ya Bu? Saya gampang sekali capek. Lalu saya juga sudah tidak nafsu makan. Sejak kapan Ibu tidak nafsu makan? Mungkin sudah hampir 2 bulan dok.
Bahkan di Itali, saya makannya sedikit saja, Dok. Selain itu ada keluhan lain? Ada, Dok. Perut saya itu rasanya kadang tidak nyaman, seperti ditekan dari dalam. Dan juga sering sekali saya merasa mual, Dok. Ibu pernah muntah? Kadang iya, Dok, tapi tidak sering. Untuk berat badan ibu turun? Iya, Dok. Pakaian saya jadi lebih longgar sekarang. Baik Bu, kalau begitu saya akan periksa ibu terlebih dahulu ya Bu. Ibu bisa tiduran di kasur. Baik, Dok. Saya akan cek tekanan darah terlebih dahulu ya Bu. Untuk sekarang, saya katakan sedikit di bagian perut ibu ya. Nanti kalau emang sakit, tolong dibilang ya Bu. Iya, Dok. Di situ, Dok. Agak sakit. Dok, saya tidak apa-apa kan, Dok? Bu Dewi, jadi saya ingin memastikan sesuatu. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan tambahan ya Bu Dewi. Pemeriksaan apa, Dok? Pemeriksaan darah dan scan perut ibu. Tapi saya tidak apa-apa kan, Dok? Untuk itu, saya masih belum bisa memastikan ya Bu. Dan untuk sekarang, ibu bisa langsung lanjut ke ruang scan ya Bu. Baik, Dok. Ibu bisa duduk dulu ya Bu, sambil nanti suster akan membawakan hasilnya. Iya, Dok. Dokter, Sus, ini ya Dok, hasil pemeriksaan Ibu Dewi. Terima kasih ya Sus. Saya periksa dulu hasilnya ya Bu. Iya, Dok. Dok, bagaimana hasilnya, Dok? Bu Dewi, Iya, Dok. saya mohon Ibu tetap tenang ya Bu. Ada apa ya, Dok? Dari hasil pemeriksaan, kami menemukan kalau ada tumor di pankreas Ibu Dewi. Tumor. Iya Ibu Dewi. Dan dari hasil scan, tumornya itu sudah cukup besar. Jadi, saya itu sakit apa ya, Dok? Ibu Dewi, Ibu terkena kanker pankreas. Dan dari hasil pemeriksaan, kanker tersebut sudah berada di stadium terakhir. Jadi, dokter, penyakit ini sudah sangat parah. Iya Ibu Dewi, kanker pankreas stadium akhir itu termasuk penyakit yang serius. Jadi umur saya itu tidak akan lama lagi ya, Dok. Kami akan berusaha Bu untuk memberikan perawatan yang terbaik untuk Ibu. Ternyata ini penyebab badan saya terasa aneh selama ini. Ibu Dewi, sepertinya Ibu harus memberitahu hal ini kepada Pak Raja dan Bu Isabel agar mereka bisa memberikan perawatan yang terbaik untuk Ibu Dewi. Dok, tolong jangan beritahu mereka ya, Dok. Terutama dengan cucu saya. Jangan beritahu mereka ya, Dok. Tapi nanti perawatan Ibu bagaimana Bu? Saya bisa mengurus diri saya sendiri. Saya akan memberikan perawatan yang terbaik untuk saya. Tapi tolong, Dok, jangan beritahu mereka dulu ya, Dok. Baik kalau begitu. Saya hanya tidak ingin mereka khawatir. Raja itu sibuk sekali. Isabel juga. Dan cucu saya tidak ingin membuat dia khawatir, Dok. Jadi tolong rahasiakan ini dulu ya, Dok. Jadi tolong rahasiakan ini dari keluarga saya ya, Dok. Ya Bu.
Ternyata begini nasibku sekarang. Dewi, kamu harus tetap semangat, Dewi. Kamu tidak boleh kalah dari penyakit kamu. Kamu sudah berjanji, Dewi, untuk melihat cucumu Putri menikah nanti.